warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Hosyati sebagai pemateri pertama. Saya Iniestari sebagai pemateri yang kedua. Saya Yudhistira Budiman sebagai pemateri ketiga. Saya Farhan Rahmat Busnaldiansyah dari pemateri keempat. Kenalkan, nama saya Rizky Saputra. Saya sebagai pemateri 5. Materi yang akan kami bahas yaitu hakikat ikteks dalam pandangan Islam. Hakikat ikteks dari sudut pandang Islam yaitu pengkajian terhadap sunatullah secara objektif, memberi pemahaman kepada umat manusia, dan yang terpenting adalah harus sejalan dengan nilai-nilai keislaman. Konsep ikteks dan peradaban muslim. Ikteks atau ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, kata ilmu dengan berbagai bentuk terulang 845 kali dalam Al-Quran. Sedangkan peradaban Islam merupakan wujud dan prinsip-prinsip dasar maju mundurnya suatu peradaban berkaitan erat dengan maju mundurnya ilmu pengetahuan. Sebab substansi peradaban adalah ilmu pengetahuan. Islam mendorong umatnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni atau ikteks, berbeda dengan pandangan dunia barat yang melandasi pengembangan ipteksnya untuk kepentingan material. Islam mementingkan pengembangan dan penguasaan ipteks untuk menjadi sarana ibadah. Selanjutnya ada hubungan ilmu agama dan budaya. Ikteks bukanlah hal yang asing bagi umat Islam, karena peristiwa sejarah masa lalu itu tetap memiliki nilai kegunaan yang tinggi bagi umat sesudahnya. Dalam Al-Quran banyak sekali disebutkan ayat-ayat yang mendorong umat Islam untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Di bawah ini ada 7 peristiwa yang disebutkan. Yang pertama ada penggalian lubang di tanah, menguburkan mayat dan menimbuninya, seperti yang dipelajari Kabil dari perbuatan gagap setelah ia membunuh saudara kandungnya si Habil. Yang kedua ada pembuatan melayarkan dan melabuhkan kapal oleh Nabi Nuh alaihi salam pada masa menjelang waktu air bah datang, sehingga terjadi banjir besar. Nabi Nuh dan umatnya yang setia selamat dari banjir tersebut. Dan yang ketiga ada menyucikan, meninggikan pondasi dan membangun Baitullah oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan yang keempat, pengelolaan sumber daya alam dan hasil bumi oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Dan yang kelima, pelunakan besi dan pembuatan baju besi, serta pengendalian dan pemanfaatan bukit-bukit dan burung-burung oleh Nabi Daud alaihi salam. Dan yang keenam, komunikasi dengan burung, semut dan jin, pemanfaatan tenaga angin untuk transportasi, pemanfaatan tenaga burung untuk komunikasi, mata-mata untuk tentara, pemanfaatan tenaga jin untuk tentara, penyelam laut, membangun konstruksi bangunan, patung, kolam, dan pencairan tembaga oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Dan yang terakhir ada penyembuhan orang buta, berpenyakit lepra, dan telepati oleh Nabi Isa alaihi salam. Ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni atau disebut ikteks adalah lapangan kegiatan terus-menerus dikembangkan dalam peradaban muslim. Hal ini dikarenakan penemuan-penemuan ikteks seperti telekomunikasi, transportasi informasi, dan lainnya telah memudahkan kehidupan, memberikan kesenangan dan kenikmatan sehingga kebutuhan-kebutuhan jasmani tidak sulit lagi di pemenuhannya. Tapi di sisi lain, tidak jarang ikteks berdampak negatif karena merugikan dan membahayakan kehidupan dan martabat manusia. Disinilah peran agama sebagai pedoman hidup menjadi sangat penting untuk memberi ruh atau spirit sebagai kehidupan sosial dalam pengembangan ilmu dan kebudayaan berdasarkan kaidah dan prinsip-prinsip ajaran agama. Kehidupan manusia kemudian merupakan proses pembentukan suatu tata kehidupan sebagai realisasi ajaran agama tersebut. Hukum sunatullah atau kausalitas. Hukum sunatullah atau kausalitas, sebab akibat pada dasarnya telah muncul seumur dengan peradaban manusia, bahkan seusia dengan alam ini dan realitas eksistensi itu sendiri. Manusia sebagai makhluk yang berakal berupaya mencari sebab-sebab setiap kejadian,
Dengan mengetahui sebabnya, berarti memahami akar dari sumber akibat atau kejadian. Sunatullah dapat diartikan sebagai cara Allah memperlakukan manusia, yang dalam arti luasnya bermakna ketetapan-ketetapan atau hukum-hukum Allah yang berlaku untuk alam semesta. Sunatullah adalah ketentuan Allah yang mekanisme kerja hukum alamnya itu terbebas dari campur tangan akal dan kehendak manusia. Allah dalam menetapkan hukum sunatullah ini terbebas dari campur tangan pemikiran dan keinginan manusia, bahkan pemikiran dan kehendak manusia terhadap alam semesta. Dan aturan hukumnya itu tunduk pada sunatullah. Tidak ada tempat sama sekali bagi manusia untuk ikut campur tangan dalam menetapkan hukum sunatullah untuk mengatur alam semesta, sehingga dapat menjadi pedoman bagi manusia dalam beribadah kepada Allah selaku hambanya, dan dalam mengelola alam semesta selaku khalifatullah, guna mewujudkan kebahagiaan bagi kehidupan manusia dan menghindari keburukannya.